Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 356 Kebangkitan Kekuatan. Chen Xiang hanya menggunakan energi sejati atribut api, dan tidak menggunakan energi sejati aneh yang tak terlihat dan tidak berwarna itu, yang pasti akan sangat melemahkan kekuatannya. Tapi sekarang Chen Xiang masih menahan pukulan Xiao Qiu, terlihat kekuatan keduanya tidak seimbang. Dalam kompetisi seni bela diri terakhir, Chen Xiang jauh lebih lemah daripada Xiao Chou bahkan dengan Zheng Qi yang tidak terlihat dan tidak berwarna, tetapi sekarang dia dapat menandingi kekuatan Xiao Chou hanya dengan Zheng Qi atribut api, yang membuat Xiao Ziliang sulit untuk mengerti. Para prajurit kuat yang menyaksikan pertarungan Chen Xiang hari itu, sekarang mereka semua melihat bahwa Chen Xiang telah membuat kemajuan besar yang mengejutkan mereka tanpa henti. Tinju kecil Xiao Chou terkepal erat dan asap keluar darinya, dan energi sejati yang menghanguskan baru saja mengalir ke lengannya. Untungnya, dia sudah belajar bagaimana menghadapi situasi ini. Mengapa kamu menjadi jauh lebih kuat? Xiao Chou berteriak keras dan meninju langsung kepala Chen Xiang. Kecepatan Chen Xiang juga sangat cepat sekarang. Ketika Huang Jintian melatihnya, dia fokus untuk membantu Chen Xiang meningkatkan kecepatannya sehingga dia bisa menjadi lebih gesit selama pertempuran, dan dapat menggunakan kecepatan tercepat untuk menghindari serangan musuh yang kuat dan cepat. Xiao Chu masih sangat percaya diri dengan kecepatannya, karena sebelumnya ada prajurit di tahap ketujuh alam bela diri sejati, karena mereka tidak dapat memperkirakan kecepatannya yang mengerikan. Mereka dikalahkan olehnya dengan satu gerakan. Xiao Qiu menggertakkan giginya, dan ketika dia hendak memukul mata Chen Xiang dengan keras, dia tiba-tiba meleset. Dia sudah merasa bahwa dia menyentuh bulu mata Chen Xiang, tetapi Chen Xiang menghindarinya. Setelah Chen Xiang mengelak ke samping, dengan hei-hei, dia menampar telapak tangannya, langsung memukul wajah kecil Xiao Qiu, dan saat dia menampar, lampu kilat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari telapak tangannya. Itu adalah ki guntur dan kilat yang sangat keras, tetapi itu hanya lewat dalam sekejap, dan telapak tangannya yang besar menampar wajah kecil Xiao Qiu dengan keras, dan raungan yang memekakkan telinga meletus, seperti halilintar yang mengguncang sisi langit. Telapak tangan gemetar langit Chen Xiang menggunakan kekuatan yang cukup barusan, dan itu juga membawa kekuatan guntur dan kilat yang kuat, yang dapat menghancurkan gunung. Melihat bahwa dia dapat dengan mudah melemparkan teknik telapak tangan yang keras, semua orang terkejut. Xiao Chou membuat perhitungan yang salah lagi, kecepatan Chen Xiang lebih cepat dari sebelumnya, kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya, dan tembakannya lebih kejam. Ada bekas telapak tangan merah di wajahnya yang cantik dan lembut, dan ada darah di sudut mulutnya, yang membuatnya merasa sangat marah. Dadanya seperti meletus seperti gunung berapi. Sekarang dia hanya ingin membakar dirinya sendiri, dan menempatkan Chen Xiang mati di semua biaya kekalahan. Sekarang Chen Xiang langsung menampar wajah orang. Ini adalah perilaku yang paling menghargai diri sendiri. Dalam kompetisi seni bela diri yang normal, dia jarang menampar wajah orang lain, paling banyak dia memukul kepala. Dapat dilihat bahwa Chen Xiang melakukannya pada tujuan. Chen Xiang, aku akan membunuhmu. Xiao Chou meraung dengan marah, suaranya yang halus serak seperti bebek, matanya sangat merah, dahinya penuh dengan urat biru, dan otot-otot di tubuhnya tiba-tiba dan ganas, binatang buas. Tiba-tiba, tubuh kurus dan kecil Xiao Chou bergetar, dan embusan udara putih meledak dari tubuhnya. Xiao Chou mengeluarkan raungan lagi, dan alun-alun itu langsung bergetar. Kemarahan menyebabkan Xiao Chou membangkitkan kekuatan yang tersembunyi di tubuhnya, yang merupakan potensi menakutkan dari klan Dali Primordial. Ini mengejutkan semua master-master. Potensi menakutkan ini membuat mereka merasa terancam. Jika Xiao Chou tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi pria yang sangat kuat, sangat sulit untuk disaingi di level yang sama. Sialan, ini sekuat kata orang gila tua. Apakah ini saatnya kekuatan orang Dali bangkit? Chen Xiang benar-benar tertawa.
Semua orang bisa melihat bahwa Xiao Qiu meledak dengan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya karena amarahnya, dan Chen Xiang tidak hanya tidak gugup, tetapi bahkan tersenyum. Dia bisa tertawa? Banyak orang mengira dia sudah gila. Huang Jintian telah membual kepada Chen Xiang sebelumnya, mengatakan bahwa dia telah mengajar banyak anggota suku Dali, dan dia juga memberitahu Chen Xiang bahwa jika dia ingin benar-benar membuat marah suku Dali, cara tercepat adalah menampar wajah mereka, dan dia harus menampar mereka dengan keras di depan orang-orang. Tapi ini akan menyebabkan suku Dali memasuki keadaan gila, dan kekuatan mereka akan meroket berkali-kali lipat, yang sangat menakutkan. Penjahat kecil, pergi dan tampar dia. Sekarang adalah saat yang tepat. Bukankah Tuan Gilamu mengatakan bahwa setelah membuat mereka marah, mereka akan meledak dengan kekuatan besar, tetapi ini juga akan membuat mereka jatuh ke dalam situasi power up. Jeda, ini kelemahan mereka, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Long Sui berteriak dengan tergesa-gesa, dia sangat membenci orang Dali. Chen Xiang tersenyum, dan bergegas seperti listrik, petir jaringan listrik melilit telapak tangannya, semua orang masih terkejut ketika Xiao Chou merangsang kekuatan di tubuhnya, tetapi mendengar ledakan lagi, dan melihat wajah Xiao Chou terkejut lagi Xiang menamparnya dengan keras. Kekuatan telapak tangan ini sama dengan telapak tangan tadi, hanya saja setelah telapak tangan ini dipukul, tampaknya memiliki kekuatan hisap, dan menyedot kembali Xiao Chou yang hendak terbang menjauh, lalu telapak tangan lainnya jatuh, dan ada semburan lagi yang menyilaukan lampu listrik meledak. Telapak tangan Chen Xiang yang keras dan terus-menerus muncul, kali ini masih disertai dengan guntur dan kilat, yang membuat orang sangat terkejut dan ketakutan, dan itu masih mengenai wajah seorang anak. Kekuatan dalam tubuh Xiao Chou masih menyembur keluar. Jelas, butuh proses untuk merangsang kekuatan. Proses ini membuat Xiao Chou jatuh ke dalam keadaan aneh, membuatnya tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dan hanya bisa membiarkan tubuhnya terus-menerus dirusak oleh Chen Xiang. Ini adalah kelemahan klan Dali, bahkan Xiao Chou sendiri tidak mengetahuinya, dan itu hanya berguna bagi klan Dali yang belum membangkitkan kekuatannya. Tubuh Xiao Qiu terus-menerus memancarkan udara putih, itu adalah nafas yang keluar saat kekuatannya melonjak dengan liar, itu sangat kuat, tapi dia tidak bisa melawan. Dua wajah Xiao Chou ditampar dengan liar oleh telapak tangan Chen Xiang yang murka, yang membuat semua orang merasakan sedikit rasa sakit di wajah mereka sendiri, apalagi Xiao Chou. Xiao Ziliang diam-diam mengertakkan gigi, dia melihat bahwa Chen Xiang sengaja memprovokasi Xiao Chou, dan kemudian menyerang dengan gila-gilaan ketika Xiao Chou membangkitkan kekuatannya. Kakak Xiao Xiang benar-benar kejam. Sui Xianxian berkata dengan sedikit cemberut, dia jarang melihat Chen Xiang bersaing dalam seni bela diri, sekarang melihat Chen Xiang yang begitu mendominasi, dia tahu mengapa Chen Xiang menolak untuk bersaing dengannya sebelumnya. Ini adalah cara terbaik untuk menikmatinya. Kakakku sangat baik, aku harus bersaing dengannya ketika aku memiliki kesempatan. Kata Leng Youlan bersemangat, yang membuat Sui Xianxian dan Liu Meng'er tidak bisa berkata apa-apa. Xiang memukul. Semua orang bernapas bersama, menyaksikan Chen Xiang dengan liar menyerang dua wajah kecil Xiao Chou. Terutama para prajurit yang pernah dikalahkan oleh Xiao Chou, mereka mengira tidak ada yang bisa mengalahkan Xiao Chou, tapi sekarang Chen Xiang membalikkan persepsi mereka. Kekuatan Chen Xiang sangat kuat, tidak diragukan lagi, tetapi tidak ada yang bisa melihat kultivasi aslinya. Beberapa orang berpikir bahwa dia adalah tahap ke-9 dari dunia seni bela diri yang sebenarnya, tetapi dia baru berusia 20-an, dan dia bisa mencapai tingkat itu sulit untuk diterima, seperti yang kita semua tahu. Kekuatan Chen Xiang hanya pada tahap ke-5 dan ke-6 dari alam bela diri sejati, ini lebih mudah diterima orang. Tapi kultivasi semacam ini bisa membuat Xiao Chou tak berdaya untuk melawan, tapi jauh lebih kuat dari klan Dali. Bocah ini benar-benar kebal terhadap pertempuran. Chen Xiang sedikit mengernyit, dan tiba-tiba sesuatu seperti magma muncul dari lengannya,
menutupi kedua lengannya, dan udara panas yang mengepul juga meledak, terus-menerus menghantam penghalang. Pada saat ini, lengan Chen Xiang tampaknya terbuat dari besi cair panas, itu sangat menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa setelah Chen Xiang mengenai telapak tangan yang mengejutkan langit, tidak hanya akan ada ledakan guntur dan kilat, tapi itu juga akan menyerang seperti meteorit seperti tanah, ada semburan api dan gelombang udara. Ini semua langsung mengenai wajah Xiao Zhou, tetapi Xiao Zhou masih meraung sekarang, terlihat bahwa perlawanan Xiao Zhou sangat kuat. Bab 357 Serangan Petir. Sejak awal, kompetisi ini didominasi oleh Chen Xiang, dan suasananya juga terengah-engah. Apakah ini kekuatan orang kuat muda nomor 1 di benua Chenwu? Gila, orang ini gila, dia bukan manusia. Seorang remaja dari daratan luar negeri mengeluh. Saya berpikir untuk menantangnya sebelumnya. Jika dia memukul saya seperti ini, saya khawatir saya akan lumpuh sejak lama. Seorang pria menunjukkan ketakutan, dan serangan gemuruh Chen Xiang membuat semua anak muda dari daratan luar negeri kulit kepala yang kuat mati rasa. Mereka sudah tahu akhir dari kompetisi seni bela diri dengan Chen Xiang. Tentu saja, Xiao Zhou juga kagum. Di bawah serangan mengamuk seperti itu, dia masih bisa membuat tangisan yang menusuk hati. Jika dia adalah orang biasa, dia akan kehilangan semua sampahnya. Apakah kamu ingin aku menggunakan kekuatanku untuk memberimu yang terkuat untuk menyingkirkan bocah ini? Long Shui berkata dengan cemas, tangannya sangat gatal sekarang. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Chen Xiang mengerutkan kening, karena kekuatan Xiao Zhou masih dilepaskan, jika dia tidak bisa membersihkannya sebelum dia menyelesaikan kebangkitan kekuatannya, dia akan berada dalam pertarungan yang sulit. Merasakan aura kekuatan yang dilepaskan oleh Xiao Zhou perlahan melemah, Chen Xiang tahu bahwa Xiao Zhou akan segera berakhir, dia merasa kejam di dalam hatinya, dan minum, hanya untuk melihat semburan aura tragis meletus dari tubuhnya, dan gelombang udara memuntahkan, terdengar dengungan, tiba-tiba tidak lebih lemah dari Xiao Zhou. Melihat Chen Xiang juga melakukan gerakan seperti itu, semua orang ketakutan. Chen Xiang sangat kuat, dia masih perlu merangsang kekuatannya, dan membiarkan orang hidup. Chen Xiang tidak membangkitkan kekuatan, tetapi sedang melakukan seni bela diri yang kuat. Tiba-tiba, langit tertutup awan gelap, awan bergulung, dan aura kekerasan berkumpul di atas alun-alun, bergesekan dan bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan petir. Kegelapan tiba-tiba menyelimuti, disertai kilat dan guntur. Ini membuat hati para master raksasa itu berdetak kencang terakhir kali ketika Chen Xiang berada di Fragrance City, dia akhirnya melakukan hal seperti ini, memukuli Xiao Qiu sampai pingsan dan menghancurkan kotak besar. Paman kecil, aku tidak akan mendapat kompensasi, tunjukkan saja belas kasihan. Gu Dongchen melihat awan gelap yang tiba-tiba di langit, dan mengerang di dalam hatinya. Liu Meng'er menarik Sui Xianxian dan Leng Youlan, siap untuk melompat. Terakhir kali dia menyaksikan pukulan mengejutkan Chen Xiang dari ketinggian, pemandangan saat gerakan itu dilakukan masih tak terlupakan baginya, terutama putih agung naga itu langsung meluncur ke bawah, membuatnya merasa seluruh dunia akan hancur. Orang yang berpengalaman siap untuk melompat, tetapi ada banyak orang di alun-alun yang terkubur karena gerakan itu, dan mereka tidak ingin dikubur untuk kedua kalinya. Tentu saja, Chen Xiang tidak menggunakan hukuman murka naga. Dia tidak memiliki cukup mana saat ini, dan dia tidak dapat menggunakannya tanpa bantuan kekuatan Long Shui. Tebasan petir yang dia gunakan sekarang. Ini adalah salah satu dari 7 jurus pembunuh naga, dan kekuatannya sangat mengerikan. Terakhir kali, dia menggunakan jurus ini dengan pisau pembunuh iblis King Long, ditambah dengan kekuatan Long Shui, untuk membunuh sesepuh keluarga Lu yang berada di tahap ke-9 dari alam bela diri sejati. Kali ini dia tidak memiliki King Long Demon Slayer Knife, tetapi mengubah tangannya menjadi pisau. Dia jarang menggunakannya seperti ini, karena butuh waktu untuk memanggil guntur langit saat melemparkannya,
dan dia harus menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk membiarkan guntur dan kilat melewati tubuhnya, dan akhirnya berubah menjadi kekuatan dan melepaskannya. Xiao Ziliang ingin bergegas untuk menghentikannya, tetapi dia tahu bahwa Gu Dongchen tidak akan membiarkannya, jadi dia hanya bisa melihat Chen Xiang melakukan gerakan mengerikan yang menghancurkan bumi itu lagi. Apa yang membuatnya merasa sedikit lebih baik adalah orang yang tadi hancur kali ini adalah salah satu dari alun-alun sekte Taiwu, dan dia tidak perlu membayar kompensasi. Chen Xiang, mati! Haha! Suara Xiao Zhou tiba-tiba datang, dan cahaya putih tiba-tiba muncul dari tinjunya, dan kekuatan kekerasan menyembur keluar dari tinju kecil itu. Kebangkitan kekuatan Xiao Qiu selesai. Gelombang kekuatan yang mengejutkan berosilasi dari tubuhnya, membuat semua orang merasa tercekik. Chen Xiang segera melambaikan telapak tangannya untuk menghadapi pukulan itu, dan menampar tinju itu dengan lurus. Telapak tangan yang mengejutkan dikombinasikan dengan guntur dan api bertabrakan dengan Hercules Fist setelah kekuatan yang terbangun, dan ledakan kekuatan sepertinya mengguncang ruang hingga runtuh. Kekuatan mundur yang kuat mengirim Chen Xiang dan Xiao Zhou terbang menjauh, sementara bumi masih bergema dengan kejutan yang baru saja meletus. Xiao Qiu memuntahkan seteguk besar darah, dia baru saja menderita ribuan telapak tangan yang mengejutkan dari Chen Xiang, dia terluka parah sejak awal, dan sekarang dia mundur dengan paksa, darah yang bergolak yang ditekan di tubuhnya tidak bisa membantu tetapi menyembur keluar. Tenggorokan Chen Xiang juga dipermanis, tapi dia bersikeras menelan darah yang mengalir di tenggorokannya. Ada ledakan, dan puluhan petir meledak di langit pada saat yang sama. Puluhan petir menyambar seperti jaring. Xiao Qiu ngeri saat melihat ini. Itu adalah kekuatan alam, dan dia harus menghindarinya di kali biasa. Jika mengenai dia, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kecepatan kilat sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menahannya. Ketika semua orang melihat sambaran petir, mereka secara tidak sadar berpikir bahwa itu akan mengenai Xiao Qiu, karena itu adalah petir yang dibawa oleh Chen Xiang kepadanya. Yang tidak terduga adalah itu semua petir berkumpul pada saat yang sama di tubuh Chen Xiang. Pada saat itu, semua orang membatu. Jika seseorang terkena begitu banyak kilat, dia akan musnah. Pikiran Liu Meng'er dan yang lainnya menjadi kosong pada saat itu, mereka mengira Chen Xiang akan mati seperti ini. Pada saat sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada Chen Xiang pada saat yang sama, semua orang termasuk Xiao Qiu merasa waktu berhenti sejenak, berpikir bahwa Chen Xiang selesai bermain, dan bahwa Chen Xiang tidak bisa mengendalikan guntur kekerasan ini. Tapi sesaat kemudian, semua orang dikejutkan oleh Chen Xiang lagi. Chen Xiang baik-baik saja, tetapi ada petir yang keras dan menyilaukan di sekujur tubuhnya. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dengan urat mengerikan muncul di dahinya. Dengan raungan, lengannya tiba-tiba membengkak, seolah-olah sungai besar akan menyembur keluar dari lengannya. Tebasan guntur! Sekeras guntur! Semua orang baru saja bereaksi sejak Chen Xiang terkena petir. Chen Xiang menggunakan tangannya sebagai pisau, dan menebas Xiao Zhou dari kejauhan. Semburan guntur yang marah keluar dari lengannya, berubah menjadi kepulan energi jin, diiringi raungan naga yang dahsyat, bergegas menuju Xiao Qiu. Ini adalah kekuatan guntur dan kilat alam, yang sangat kuat. Setelah Chen Xiang menggunakan seni bela diri naga misterius untuk menampilkannya, itu berubah menjadi energi dan melepaskannya, membuatnya semakin kuat. Untuk sesaat, kekuatan gemuruh itu melintas dengan cahaya listrik yang menyilaukan, dan itu menghantam Xiao Zhou secara langsung. Dengan teriakan Xiao Zhou, dunia menjadi tenang kembali. Xiao Zhou terbang terbalik dan jatuh ke tanah, ketika tanah terkena thunder slash, jurang yang dalam tercipta, yang langsung mengenai penghalang, hampir menembus penghalang. Chen Xiang menghela nafas lega, dia hanya sedikit lelah, tapi nafasnya masih stabil, terlihat bahwa dia belum menunjukkan kekuatannya. Tentu saja, dia hanya menggunakan Qinglong Zenqi dan Suzaku Zenqi,
dan Zenki dari 3 atribut lainnya tidak digunakan. Inilah yang mengejutkan Xiao Ziliang dan yang lainnya. Xiao Qiu tidak pingsan, dia masih bisa bergerak, dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan menatap Chen Xiang dengan kagum. Dia dikalahkan oleh Chen Xiang 2 kali, tidak diragukan lagi dia sangat terkesan dengan kekuatan Chen Xiang. Aku mengaku kalah. Xiao Chu berkata dengan susah payah, bukan karena dia terluka, tapi karena dia tidak pernah berpikir dia akan mengatakan hal seperti itu. Bab 358 Pembicaraan Damai. Melihat Xiao Chu mengaku kalah, Chen Xiang tersenyum sedikit dan berjalan mendekat. Xiao Qiu berbaring telentang di tanah, dia terluka parah, meskipun dia bisa membangkitkan kekuatannya, tetapi kekuatan itu dihamburkan oleh tebasan petir Chen Xiang pada saat itu. Chen Xiang mengeluarkan sepotong kecil Ganoderma neraka, meremas mulut kecil Xiao Qiu, dan langsung memasukkannya. Orang-orang dengan penglihatan yang baik dapat mengatakan bahwa ini adalah neraka Ganoderma sekilas, yang membuat banyak orang terkesiap kagum. Pada saat yang sama, mereka mengagumi perilaku Chen Xiang. Dia benar-benar memberikan obat suci semacam ini kepada lawannya. Pikiran seperti ini membuat banyak orang di Nirvana mengangguk diam-diam. Hargai itu. Setelah Xiao Chu memakannya, dia dengan cepat mendapatkan kembali kekuatannya dan mampu berdiri. HMPH. Xiao Chu mendengus dingin, tetapi kemudian berkata dengan suara rendah, terima kasih. Kamu masih bocah. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Chen Xiang tertawa keras, dan meletakkan satu tangan pada Xiao Chu kecil di atas kepala. Ini membuat Xiao Qiu mengepalkan tinjunya dan menatapnya. Chen Xiang, aku ingin memujamu sebagai guruku. Xiao Qiu tiba-tiba berteriak, yang membuat Chen Xiang yang tertawa berhenti tertawa seolah-olah dia tiba-tiba memakan seekor lalat. Xiao Ziliang yang sedang berjalan menuju Xiao Qiu juga berhenti dan membuka mulutnya. Semua orang tertegun lagi, Xiao Qiu sebenarnya ingin memuja Chen Xiang sebagai gurunya. Hal macam apa ini? Semua orang tahu bahwa setelah Xiao Chu membangunkan kekuatannya, dia harus memiliki kekuatan yang sama dengan Chen Xiang, dan harus dianggap sebagai level yang sama. Chen Xiang tidak cukup untuk menjadi tuannya. Setelah Sui Xianxian tertegun sejenak, dia terkikik dan berkata, mulai sekarang, lelaki kecil ini akan memanggilku istri guruku. Apakah kamu memanggilku bibi guruku? Leng Youlan juga menganggapnya sangat menarik, dan dia mata berbinar. Liu Meng'er tahu apa yang dia pikirkan, dia pasti akan menggunakan Xiao Chu untuk sering berlatih seni bela diri. Gu Dongchen dan Wu Kaiming juga diam-diam berpikir, dengan cara ini, Xiao Qiu akan menjadi generasi yang sama dengan mereka, dan dapat dianggap sebagai saudara junior mereka. Hal ini membuat mereka sedikit tercengang. Tidak ada yang menyangka akan berkembang seperti ini. Xiao Chu tiba-tiba berlutut, dan bersujud beberapa kali, dan bersujud begitu keras sehingga tanahnya tenggelam di area yang luas. Tuan! Xiao Chu berteriak keras terlepas dari jawaban Chen Xiang, atau tidak. Chen Xiang menelan ludahnya, ini murid keduanya, dan dia juga pria yang kekuatannya sebanding dengannya. Ini bukankah kamu dari Xiao Xianhai? Tampaknya agak tidak pantas bagimu untuk datang memujaku sebagai guru sekarang. Chen Xiang memandang Xiao Ziliang dan berkata, tidak, Paman Xiao baru saja berjanji untuk mengatur pertempuran untukku, jadi aku bertarung menggantikan Xiao Xianhai. Aku tidak pernah memberi penghormatan kepada Xiao Xianhai, kata Xiao Qiu, saat ini dia menatap Chen Xiang tanpa kebencian. Sikap Xiao Chu ini telah banyak berubah, yang membuat Chen Xiang sulit untuk menerimanya untuk sementara waktu. Tetapi dia ingat kata Huang Jintian, begitu suku Dali mengenali Anda, maka keberuntungan Anda akan datang. Mata Chen Xiang berbinar, dan dia sedikit tersenyum. Nah, bagaimana kalau kamu bergabung dengan sekte Taiwu dan berada di sekte yang sama dengan tuannya? Gu Dongchen diam-diam bahagia.
karena sekte Taiwu menambahkan pemuda mengerikan lainnya, dan itu masih keluarga Dali. Xiao Ziliang memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Xiao Chu ini adalah benih yang baik yang dia temukan setelah lama mencari. Meskipun dia belum secara resmi bergabung dengan Xiao Xianhai, dia yakin dia bisa memujuk Xiao Chu dengan baik. Dia tidak melakukannya. Saya tidak berharap dirampok oleh Chen Xiang. Tidak masalah, Tuan, aku akan disembah oleh muridku lagi. Setelah mengatakan itu, Xiao Chu segera berlutut lagi, bersujud dengan keras, seluruh alun-alun bergetar, dan banyak orang kembali sadar saat ini, berseru, mereka dapat bertemu, dan dalam waktu dekat, master dan magang akan dapat mengamuk di seluruh dunia fana. Wu Kaiming datang sambil tersenyum dan berkata, anak kecil, kamu masih terluka, ikuti aku untuk memulihkan diri, aku akan memperkenalkanmu pada Taiwu Man. Chen Xiang berkata, dengarkan saja pengaturannya, dia adalah penatua di sini. Jika kamu ingin menjadi muridku, kamu harus patuh, tidak seperti sebelumnya. Xiao Qiu sedikit enggan, tapi dia masih mengangguk dan mengikuti Wu Kaiming pergi. Kompetisi telah berakhir, dan semua orang pergi dengan berbagai emosi. Pertempuran hari ini akan tak terlupakan bagi mereka selamanya. Meskipun ini hanya kompetisi seni bela diri yang sebenarnya, ini sangat mengejutkan. Nama Chen Xiang diingat dengan kuat oleh mereka. Xiao Ziliang, kamu kembali ke Taiwan lagi, duduk saja di sini, kata Gu Dongchen sambil tersenyum. Xiao Ziliang mendengus dingin, tapi masih mengikuti Gu Dongchen ke alam mendalam bela diri tertinggi, dan Chen Xiang juga mengikuti di belakang mereka. Leng Youlan awalnya ingin mengejar ketinggalan, tetapi pada akhirnya dia mengikuti Liu Meng'er. Dia tahu bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk menggoda Xiao Qiu, bocah cilik, di masa depan. Di dalam alam Taiyuan, Xiao Ziliang minum segelas anggur dan menghela nafas panjang, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi sangat tua. Aku tidak bisa mengalahkan orang tua gila itu sebelumnya, dan aku masih tidak bisa mengalahkan muridnya sekarang. Keluh Xiao Ziliang, dan saat ini dia tidak bisa membenci Chen Xiang lagi, karena dia tahu masih banyak hal penting. Lakukan, seperti gejolak pertarungan besar. Gu Dongchen tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin bertemu dengannya? Xiao Ziliang menunjukkan ketakutan. Aku tidak mau. Xiao Ziliang, terutama ketika dia melihat bahwa Xiao Ziliang takut pada Huang Jintian. Terlihat bahwa Xiao Ziliang juga sepertinya pernah mengalami cara gila Huang Jintian. Tidak heran kamu begitu sesat. Jantung Xiao Ziliang berdetak kencang. Dia mengenal Huang Jintian dengan sangat baik, dan dia secara alami tahu bagaimana Huang Jintian melatih murid-muridnya. Gu Dongchen berkata sambil tersenyum, Xiao Ziliang, apakah kamu masih ingin terus berperang melawan kami? HMPH, kamu membunuh beberapa alam nirwana dari Xiao Xianhai kami di Xuanwu Xuanjing, yang menyebabkan kerugian besar bagi kami. Kamu apa yang kamu lakukan katakan. Xiao Ziliang menjadi marah ketika dia menyebutkan masalah ini. Hehe, kenapa kamu tidak mengatakan mereka akan membunuhku? Dalam keadaan saat itu, 3 raksasa dari sekte Taiwu kita hampir mati. Jika bukan karena paman tuan muda, mungkin orang tua gila itu akan melakukannya. Membombardir Xiao Xianhai Anda sejak lama. Itu berubah menjadi sampah. Gu Dongchen mencibir. Xiao Ziliang memandang Chen Xiang, dia tiba-tiba terkejut, dan memikirkan sesuatu. Dia ingat bahwa Chen Xiang dapat menggunakan energi sejati di alam Xuanwu Xuan itu, jadi orang yang membunuh sepasang tetua alam nirvana adalah lalat Chen Xiang. Tentu saja Tang Yichao, yang bisa kembali hidup, tidak akan mengatakannya, karena akan terlalu memalukan, dan dia tidak berani mengatakannya. Tidak mungkin. Kataku pada mereka, mereka tidak bisa kejam. Xiao Ziliang berkata dengan pasti, dia juga tahu konsekuensi dari kematian Gu Dongchen,
kemarahan Huang Jintian bukanlah lelucon, orang gila tua itu selalu menjadi salah satu yang terkuat. Pasukan di Wuman. Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu pikir aku ingin membunuh mereka? Mereka adalah orang-orang yang menyerang paling ganas saat itu. Sepertinya mereka dihasut oleh kepala Zhen Wumen dan Beast Wumen. Sebaiknya kamu meminta Tang Yichao untuk mengerti, kata Xiang. Mendengar apa yang dikatakan Chen Xiang, Xiao Ziliang diam-diam merasa tidak berdaya. Chen Xiang telah membunuh begitu banyak alam nirvana di usia yang begitu muda, tidak ada yang akan percaya jika dikatakan. Jika Chen Xiang benar-benar membunuhnya, apalagi yang bisa dilakukan Xiao Ziliang? Dia sangat keberatan dengan Huang Jintian. Bab 359 Isolasi. Xiao Ziliang sangat menyadari situasi saat ini. Sekarang memang bukan waktunya untuk konflik. Jika kita bisa bersatu, mungkin semua orang bisa melewatinya dengan sedikit kerugian. Malapetaka. Mari kita kesampingkan akun ini untuk saat ini, dan aku akan menyelesaikannya denganmu di masa depan, kata Xiao Ziliang. Mendengar apa yang dia katakan, Gu Dongchen menghela nafas lega, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Xiao Ziliang, kamu sering bepergian ke luar negeri, apakah kamu tahu mengapa beberapa orang tidak datang? Melihat Gu Dongchen bertanya tentang masalah ini, Xiao Ziliang Liang mengerutkan kening, dia menatap Chen Xiang, dan berkata, anak kecil, kamu menghindarinya sebentar dan pergi ke bisnismu. Chen Xiang melihat ekspresi serius Gu Dongchen dan Xiao Ziliang, dan sangat ingin tahu tentang masalah ini, tapi sekarang saya tidak menyangka akan dideportasi. Gu Dongchen terbatuk datar, paman kecil, Xiao Ziliang punya alasan untuk membiarkanmu menghindarinya. Chen Xiang mendengus, dan pergi dengan rasa ingin tahu dan marah, dia curiga Xiao Ziliang mengincarnya. Apakah tidak cukup menjadi burung dan menguping? Kata Su Meiyao. Chen Xiang juga memiliki ide ini, tetapi Long Sui berkata, tidak, keduanya bersama-sama membuat penghalang. Dia baru saja keluar dari aula kecil tidak lama sebelum dia memasang penghalang, yang menunjukkan bahwa masalah ini tidak benar. Sederhana. Apakah ada banyak benua di dunia bela diri fana? Jika hanya ada sedikit orang, apa artinya? Jangankan seluruh dunia bela diri fana, dia bahkan tidak tahu banyak tentang benua Chenwu. Alam bela diri fana hanyalah salah satu dari alam fana yang tak terhitung jumlahnya, dan ada puluhan ribu alam fana lainnya. Umumnya, hanya orang-orang di atas alam nirvana yang memiliki kekuatan untuk berkeliling. Jika mereka ingin melintasi perbatasan, mereka harus melakukannya temukan beberapa celah ruang untuk dilewati. Ada banyak, tapi aku tidak tahu persis berapa jumlahnya. Karena Gu Dongchen mengatakan bahwa beberapa orang tidak datang, sesuatu pasti telah terjadi. Su Meiyao juga memikirkan apa yang akan terjadi, menyebabkan benua lain menjadi manusia. Tidak bisa datang. Ketika Chen Xiang bersaing dengan Xiao Chu, dia dapat melihat bahwa ada beberapa orang di sekitar Nirvana, yang sudah sangat spektakuler baginya, tetapi Gu Dongchen mengatakan bahwa jumlah mereka sangat sedikit. Boy Yoyo berkata, beberapa benua kecil dan memiliki sedikit sumber daya. Secara alami, hanya ada sedikit orang kuat di sana, dan hanya ada satu sekte. Mulai sekarang, tampaknya benua kecil ini mengirim kepala sekolah setingkat Nirvana, dan kemudian membawa bakat murid yang baik datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan. Basis kultivasi Nirvana sulit dilihat, jadi Su Meiyao dan yang lainnya tidak tahu basis kultivasi Nirvana itu, dan mereka tidak tahu seberapa kuat mereka. Jika mereka tahu bahwa mereka lemah, mereka pasti bisa, mereka bukan dari benua tandus itu. Kekuatan sekte umumnya bergantung pada jumlah murid seni bela diri sejati dan jumlah murid sekte Nirwana, serta kekuatan kepala sekolah, jadi sulit untuk menilai sekarang. Saudari Yoyo, apakah Anda curiga bahwa tidak ada benua yang kuat yang mengirim orang ke sini? Tanya Chen Xiang,
invasi monster adalah masalah seluruh dunia bela diri fana, dan benua Chenwu adalah pintu masuknya. Dan jika benua yang kuat itu tidak datang untuk membantu, bukankah benua Chenwu akan musnah? Memikirkan hal ini, jantung Chen Xiang berdebar kencang. Dia masih duduk di depan pintu rumah itu. Dia sangat ingin masuk dan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Gu Dongchen dan Xiao Ziliang. Su Meiyao berkata, kecurigaan kakak senior bukannya tidak masuk akal. Anda harus tahu bahwa dunia bela diri fana sangat luas. Gu Dongchen menggunakan harta yang tersisa dari sekte Taiwu untuk mengirimkan berita. Kecepatan transmisi sama dengan kecepatan transmisi ringan, tapi setelah berbulan-bulan tapi sangat kecil. Bai Yoyo merenung sejenak dan berkata, para murid muda yang datang ke sini tidak jauh lebih baik daripada murid-murid dari benua Chenwu, dan sekarang ada lebih dari 60 benua, tetapi tidak banyak yang bisa melakukannya. Jika tidak, para murid dari sekte Taiwu tidak akan diizinkan untuk memenangkan begitu banyak pertandingan. Chen Xiang belajar dari Gu Dongchen sebelumnya bahwa banyak murid dari benua luar negeri datang untuk menantang Taiwu sekte, tetapi sekte Taiwu paling banyak menang. Dari titik ini terlihat bahwa kekuatan Taiwu sebanding dengan puluhan benua yang datang ke sini. Pada saat ini, Chen Xiang tiba-tiba mengerti satu hal. Gu Dongchen meminta murid-murid sekte Taiwu untuk melawan murid-murid daratan seberang laut itu tidak hanya demi kemuliaan, tetapi juga untuk mengambil kesempatan ini untuk melihat kekuatan sekte-sekte daratan seberang laut itu. Itu sama untuk Liu Meng'er memimpin Leng Youlan dan Sui Xianxian untuk menantang di mana-mana, dan itu sama dengan Xiao Ziliang yang meminta Xiao Qiu untuk menemukan lawan. Sekarang Chen Xiang dapat yakin bahwa mereka semua ada di sini untuk memeriksa kekuatan orang-orang dari luar negeri itu. Masalahnya tampaknya sangat serius. Chen Xiang tiba-tiba merasa bahwa dia masih terlalu muda dan memiliki pengalaman yang terlalu sedikit. Dia ingin tahu apa artinya ini. Dia datang ke toko Shenbing yang terkenal, karena orang-orang di sini tahu hubungan antara Chen Xiang dan Sui Xianxian. Mereka tidak menghentikan Chen Xiang naik ke atas sesuka hati. Sekarang dia hanya bisa mencari Liu Meng'er untuk melihat apakah dia bisa belajar sesuatu. Melihat Chen Xiang datang, Sui Xianxian datang ke tubuh Chen Xiang seperti asap tipis, dan berkata sambil tersenyum, di mana murid kecilmu? Mengapa kamu tidak membawanya untuk kami lihat? Leng Youlan awalnya ingin membuat beberapa lelucon, tapi melihat wajah Chen Xiang tidak benar, dia bertanya, saudaraku, apa yang terjadi? Sui Xianxian juga menyadari saat ini, dia meletakkan tangannya di bahu Chen Xiang, dan bertanya, kakak Xiao Xiang, ada apa denganmu? Xiang menghela nafas sedikit, tersenyum sedikit, membelai alkimia Sui Xianxian, lalu menatap Liu Meng'er, dan bertanya, saudari Meng'er, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Setelah Liu Meng'er memberi isyarat kepada Chen Xiang untuk duduk down. Lalu berkata, kamu bisa bertanya, mengapa kamu bersikap sopan padaku? Bukankah orang-orang dari benua luar negeri itu sangat lemah? Chen Xiang bertanya dengan sungguh-sungguh. Itu bukan sesuatu yang kamu khawatirkan, sayangnya. Liu Meng'er tertegun sejenak, dan kemudian menghela nafas pelan, masalah ini sangat rumit, dan tidak ada gunanya jika kamu mengetahuinya, karena kamu tidak dapat melakukan apapun. Lingkungan harus khawatir. Chen Xiang terkejut, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya anggota benua Chenwu, saya juga dalam bahaya besar, dan saya telah melakukan hal besar di 100.000 gunung setan, jika tidak, Anda tidak akan bisa melakukannya sekarang. Duduk di sini dan minum teh dengan ketenangan pikiran. Chen Xiang mengatakan yang sebenarnya, dia melepaskan Bai Ziqian di gunung 100.000 setan, ular berkepala dua yang kuat dan sekelompok besar monster jahat terbunuh. Dan pesona menghilang karena ini jika tidak, iblis ular berkepala dua akan membawa iblis jahat itu ke sini. Liu Meng'er secara alami tidak tahu apa yang dibicarakan Chen Xiang, dan Chen Xiang juga ingin merahasiakan masalah Bai Ziqian dan sihir penekan setan, jadi dia tidak mengatakannya. Yah,
Aku hanya bisa memberitahumu bahwa benua Chenwu kita terletak di Laut Cina Timur, di laut tak terbatas. Benua kita seperti pulau-pulau kecil, dan orang-orang dari puluhan benua yang datang ke sini semuanya adalah yang terlemah. Benua tidak sebesar tanah kerajaan surgawi para dewa, dan kekuatan mereka secara keseluruhan sangat buruk. Liu Meng'er menghela nafas tak berdaya, seolah dia tahu sesuatu. Chen Xiang tahu bahwa benua Chenwu adalah benua yang relatif besar dan kaya. Jika tidak maka tidak akan begitu kuat dan kuat selama bertahun-tahun, dan tidak akan ada begitu banyak sekte yang kuat. Benua Chenwu kita telah diisolasi. Liu Meng'er tersenyum pahit. Bab 360 Martial Dao Spirit. Leng Youlan dan Sui Xianxian juga merasakan keseriusan masalah saat ini. Begitu perang iblis pecah, jika hanya benua Chenwu, maka nasibnya bisa jadi bayangkan. Satu benua Chenwu, untuk melawan monster dari dua dunia? Ini hanya memukul batu dengan telur. Tuan, bukankah ada benua kecil lainnya? Semuanya ada di sini, kata Sui Xianxian. Liu Meng'er menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, tetapi mereka tidak benar-benar ada di sini, tetapi dikirim. Bahkan jika ada, itu tidak cukup. 100.000 tahun yang lalu, seluruh dunia fana mampu melawan setan dengan semua kekuatannya. Begitu banyak benua telah dilestarikan. Dunia bela diri fana memiliki 4 wilayah laut di tenggara, utara, dan barat, dan setiap wilayah laut memiliki tidak kurang dari 10 benua sekuat benua Chenwu. Dan beberapa di antaranya mereka jauh lebih kuat dari benua Chenwu. Mereka masih muda dan belum melakukan perjalanan ke benua lain. Jika tidak, Anda akan tahu bahwa sekte seperti Taiwumen tidak ada artinya di depan beberapa kekuatan. Tidak ada. Hal ini membuat Chen Xiang sulit untuk memahami. Orang harus tahu bahwa Bu Dongchen dari sekte Taiwu adalah orang yang selamat dari alam nirvana, dan di dunia biasa, dia dapat dianggap sebagai pejuang yang berdiri di puncak. Bagaimana mungkin bukan apa-apa? Chen Xiang tidak percaya. Liu Meng'er berkata, apakah ada ribuan sekte di benua Chenwu? Apakah ada sekte yang menghancurkan sebanyak 10 tetua di tingkat tubuh emas? Ada 10 sekte. Bisa dibayangkan kekuatannya? Ada ribuan seni bela diri yang sebenarnya, yang 10 kali lebih banyak dari Taiwumen. Jika ada sekte seperti itu memang jauh lebih kuat dari Taiwumen. Lalu mengapa sekte-sekte ini tidak datang? Bukankah lebih baik untuk memblokir monster di sini? Jika monster datang, begitu mereka menyebar, itu akan menyebabkan kerusakan besar di banyak benua. Tanya Chen Xiang dengan lemah. Dia sudah tahu itu dia sangat kecil, tapi dia tidak menyangka bahwa di dunia tempat dia tinggal, ada banyak eksistensi yang lebih kuat dari Taiwumen. Memang seperti ini 100.000 tahun yang lalu, tetapi hati orang-orang belum tua, dan sekarang mereka semua menyapu diri sendiri, bagaimana sebelumnya. Liu Meng'er mendengus, merasa sangat tidak berdaya tentang hal ini. Jadi, begitu monster datang, bukankah benua Chenwu akan selesai? Chen Xiang mengepalkan tinjunya, ada banyak warga sipil di benua Chenwu. Yah, jadi raksasa dari berbagai sekte mungkin mempertimbangkan apakah akan mengungsi, mengambil murid inti, dan berlindung di alam yang mendalam. Jika tidak, mereka semua akan musnah. Sekarang Chen Xiang tahu mengapa Gu Dongchen dan Xiao Ziliang tidak setuju beritahu dia tentang masalah ini. Jika para murid di bawah sekte dan warga sipil tahu bahwa mereka akan mengungsi, itu pasti akan membuat seluruh benua Chenwu menjadi kacau. Chen Xiang, tahukah kamu? Pada saat itu, pertempuran sengit akan berlangsung setidaknya 100 tahun, dan sekte di benua Chenwu tidak akan bisa menahannya selama itu. Liu Meng'er tahu suasana hati Chen Xiang pada saat ini, bagaimanapun, dia ingin menyerahkan keberadaannya. Sendiri biarkan tanah diinjak-injak oleh monster, dan banyak warga sipil akan mati dalam kekacauan ini. Pada saat itu, benua Chenwu akan mengalir ke sungai darah, seperti api penyucian di bumi.
Baik Sue Xianxian dan Leng Youlan sedang depresi sekarang, yang bukan hal yang baik bagi mereka adalah pejuang, dan keinginan seni bela diri adalah untuk membunuh setan dan melenyapkan setan, karena dikatakan bahwa pada zaman kuno, setan dan manusia hidup di dunia yang sama. Pada saat itu, manusia sangat lemah, tetapi setan lahir dengan kekuatan besar, memperbudak manusia. Beberapa manusia tidak mau melakukannya, jadi mereka menciptakan jalan seni bela diri. Pergi ke dunia yang mereka merindukan. Chen Xiang kembali ke sekte Taiwu dengan perasaan tertekan. Dia merawat tumbuhan di taman obat kecil, lalu berjalan keluar dari halaman Raja Taidan dan berjalan menuju area terlarang. Dia akan menemukan gurunya. Ketika dia magang ke gurunya, Huang Jintian bercerita banyak tentang semangat seni bela diri, dan dia masih mengingatnya dengan jelas. Huang Jintian sangat terkejut bahwa Chen Xiang turun begitu cepat. Dia melihat ekspresi Chen Xiang tidak baik, jadi dia tidak menyiksanya secara langsung, tetapi hanya bertanya mengapa. Setelah Chen Xiang memberitahu Huang Jintian tentang masalah ini, dia hanya mendengar Huang Jintian tertawa terbahak-bahak. Tawa gila Huang Jintian membuat Chen Xiang sangat bingung. "Tuan, apa yang kamu tertawakan? Apakah itu lucu?" tanya Chen Xiang. "Setan kecil, kamu masih terlalu muda. Ini tentu saja lucu. Orang yang melanggar semangat seni bela diri pada akhirnya akan ditinggalkan oleh seni bela diri, dan tidak akan ada akhir yang baik. Jadi apapun yang terjadi pada akhirnya, kamu harus berpegang teguh pada keyakinanmu dan menggunakan apa yang kamu miliki. Belajar seni bela diri sampai akhir." Huang Jintian tertawa. Chen Xiang telah memiliki sikap kagum terhadap seni bela diri sejak dia masih kecil. Karena seni bela diri sangat kuat, mereka dapat memberi orang kekuatan, mereka dapat menghancurkan kehampaan, dan naik ke langit. Siapa yang menciptakan seni bela diri di mana-mana, tidak ada yang tahu, dan mereka tidak tahu kapan itu dimulai, dan banyak orang tidak peduli seiring waktu. Roh seni bela diri yang asli secara bertahap dilupakan, dan tidak ada yang peduli. Begitu banyak orang menggunakan kekuatan diperoleh melalui berlatih seni bela diri untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan semangat seni bela diri. Tampaknya Laut Cina Timur adalah satu-satunya hal yang hilang dari benua Chenwu yang belum menyerah. Harus ada tangan hitam yang bertanggung jawab. Coba saya pikirkan, orang-orang di Laut Cina Timur tidak akan sebodoh itu. Mereka tahu bahwa jatuhnya benua Chenwu tidak akan baik untuk mereka. Huang Jintian membelai janggutnya yang panjang, matanya sedalam laut bersinar dengan kebijaksanaan, dan dia sedang memikirkan sesuatu. Chen Xiang tahu bahwa tuannya sangat kuat. Pada saat ini, dia menjadi lebih teguh dalam pikirannya dan bertahan sampai akhir. Jika tidak, Qinglong Demon Flying Knife yang terintegrasi ke dalam tubuhnya tidak akan memaafkannya. Dia merasa bahwa Qinglong Demon Flying Knife dan Xuanwu Fajra Armor semuanya diciptakan berdasarkan semangat seni bela diri, serta seni sihir penekan setan dan lainnya seni magis. Jika dia memunggungi semangat seni bela diri, maka keterampilan sihir dan tentara ini akan memunggungi dia juga. Huang Jintian tiba-tiba mencibir, dengan sedikit amarah di wajahnya. Ini pertama kalinya Chen Xiang melihat tuannya marah, itu membuat hatinya bergetar. Meski Huang Jintian hanya sedikit marah. Itu pasti hantu orang-orang itu. Pergi ke sana, nak, dan kamu akan segera tahu bahwa benua Chenwu tidak akan selesai seperti ini. Katakan pada bocah kecil itu, jangan takut pada kekuatan apapun, dan tangani dia sesuai dengan caranya. Huang Jintian berkata, mengambil Chen Xiang dan menendang Chen Xiang. Chen Xiang mengutuk beberapa kali, lalu buru-buru pergi dari sini. Awalnya dia ingin turun, tapi dia tahu jika dia turun lagi, dia pasti akan disiksa selama beberapa bulan sebelum dia bisa naik. Wu Qianqian sedang duduk di sini di gerbang halaman Raja Taidan, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Ketika dia melihat Chen Xiang kembali, dia buru-buru berkata, "Chen Xiang, Yao Haisheng terluka parah." Chen Xiang sangat marah, dan bertanya dengan keras, tinjunya mengepal dan berderak.
Yao Haisheng adalah muridnya, meskipun dia pernah berkonflik dengannya, tetapi sekarang mereka rukun. Selama dia punya waktu, dia akan membimbing Yao Haisheng dalam alkimia. Jika seseorang mengalahkan muridnya, itu adalah dia wajahnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel. Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2200